Halo adik-adik, bertemu lagi di Gria Edukasi. Di video kali ini kita akan belajar menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Nah, untuk menentukan nilainya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dengan mensubstitusi nilai X ke fungsi limit. Gitu ya. Kemudian langkah kedua adalah jika diperoleh nilai tentu, maka itulah hasil limitnya. Artinya setelah kalian mengerjakan dengan langkah pertama, kalian peroleh hasilnya berupa nilai tentu, maka itulah hasil limitnya. Udah sampai sana, kalian udah langsung dapat jawaban. Namun, jika diperoleh nilai tak tentu itu yang bentuknya adalah 0 per 0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga kurang tak hingga. Maka kalian lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa lakukan dengan pemfaktoran. Yang kedua, kalian bisa lakukan dengan rasional. Nah, biasanya yang rasional ini kalian lakukan ketika terdapat bentuk akar. Ya. Nah, jadi untuk yang ketiga ini, kalian rubah fungsi trigonometri pada limit tersebut menggunakan rumus trigonometri. Sehingga bentuknya itu sesuai dengan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Ya, nanti untuk rumus trigonometri yang sering digunakan akan kakak tampilkan. Oke, tunggu sebentar. Ya, ini dia rumus trigonometri yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri. Oke, untuk sifat yang pertama, ini adalah kosinus sudut rangkap. Nah, cos 2x bisa kita rubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat X. Jadi kalau di sini 2X, maka di sini jadinya adalah X. Nah, berarti kalau kalian punya misalkan nih, cos 4X, ini bisa kalian rubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat dari setengahnya 4X. Berarti jadinya 2X. Gitu ya. Nah, dari sini kalau kalian otak-atik sedikit, nanti kalian peroleh bentuk lainnya seperti ini. Nah, jadi kalau kalian ketemu bentuk 1 kurang cos 2X, bisa kalian rubah menjadi 2 sin kuadrat X. Nah, yang ini juga sama. Kalau ini 2X, maka ini jadinya X. Kalau di sini 4X, maka di sini jadinya 2X. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, identitas trigonometri. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu akan sama dengan 1. Ya, nanti dari sini bisa juga kalian jabarin menjadi bentuk kalau kalian ketemu 1 kurang cos kuadrat X, maka ini bisa kalian rubah menjadi bentuk sin kuadrat X. Gitu ya, jadi di otak-atik sedikit. Oke, itu sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga. Cos A kurang cos B, bisa kalian rubah menjadi negatif 2 sin A plus B per 2 kali sin A kurang B per 2. Ya. Nah, kemudian yang keempat, untuk tan X kurang sin X, bisa kalian rubah menjadi tan X kali 2 sin kuadrat setengah X. Ya, jadi ini harus sama dia. Di sini kalau X, di sini juga harus X. Nah, selanjutnya kalau di sini X, maka di sini jadinya adalah setengah X, setengahnya. Dan untuk tannya dia mengikuti. Artinya gini, kalau kalian punya misalkan tan 2X kurang sin 2X, berarti ini bisa kalian rubah menjadi tan 2X, jadi yang ini sama dia, seperti di soal, kali 2 sin kuadrat, nah ini baru setengahnya, setengah dari 2X, berarti kalian peroleh jadinya adalah X, gitu. Nah, jadi ini dia beberapa rumus trigonometri yang sering digunakan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri, menggunakan rumus trigonometri yang lain, itu tidak menutup kemungkinan, bisa aja. Cuman biasanya ini yang paling sering digunakan gitu ya. Oke, sekarang supaya lebih paham, coba kita kerjain soalnya. Oke, contoh. Limit X menuju V per 4 dari sin negatif X tambah cos X per tan X. Nah, ingat tadi langkah menentukan nilai limit adalah kalian substitusi nilai X ke fungsi trigonometrinya. Oke, berarti ini kan X-nya menuju V per 4. Berarti kita ganti setiap X di sini dengan V per 4. Oke, biar lebih mudah, V per 4 itu adalah 180 derajat bagi 4, kita peroleh 45 derajat. Oke, kita ganti langsung ya. Berarti sin dari negatif 45 derajat tambah cos dari 45 derajat per
tan 45 derajat. Oke, yang ini kalian ingat sifat nih. Kalau misalkan sin dari negatif alfa, bisa kalian rubah menjadi negatif sin alfa. Nah, berarti itu bisa kita rubah menjadi negatif sin 45 derajat tambah cos 45 itu adalah setengah akar 2 per tan 45 adalah 1. Maka ini hasilnya adalah negatif. Nah, sin 45 itu sama setengah akar 2 tambah 1/2 akar 2 per 1. Yang bagian atas kan sama-sama setengah akar 2. Tandanya ini min, ini plus. Maka ini habis. Sisanya adalah 0/1. 0 bagi 1 hasilnya adalah 0. Nah, ini adalah bentuk nilai tentu. Maka hasil limit dari ini adalah 0. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke contoh berikutnya. Contoh kedua. Limit X menuju 2pi dari sin X kali cos X kurang sin kuadrat X per tan X. Nah, pertama, seperti biasa kita ganti dulu X-nya dengan 2pi. 2pi itu kan 360 ya, berarti jadinya ini sin 360 derajat kali cos 360 derajat kurang sin kuadrat dari 360 derajat per tan dari 360 derajat. Oke. Sin 360 adalah 0. 0 kali 1 kurang, nah ini jadinya 0 kuadrat per 0. Oke, yang bagian atas 0 per 0. Oke, ini adalah bentuk nilai tak tentu, gitu kan? Nah, karena diperoleh nilai tak tentu, maka haruslah kita lakukan dengan langkah selanjutnya. Oke, ini dihapus saja ya. Nah, ini kita tulis saja tadi hasilnya adalah 0/0 ya setelah substitusi. Oke, maka kita lakukan dengan langkah selanjutnya, yakni pemfaktoran dulu. Kita lihat pada bagian pembilang itu sama-sama ada bentuk sin X, yang ini juga ada sin X. Kita keluarin sin X pangkat terkecil. Berarti limit X menuju 2pi dari sin X kali cos X kurang, ini kan pangkat 2 ya, dikeluarin 1 sin X-nya, berarti masih sisa lagi 1. Sin X per, nah untuk tan bisa kalian rubah menjadi sin X per cos X. Oke, ini ada sin X, kita coret sama ini. Nah, maka ini bisa kita tulis menjadi limit X menuju 2pi. Ini cos-nya kita bawa ke atas, berarti jadinya cos X kalikan dengan cos X kurang sin X. Oke dah, sekarang tinggal disubstitusi lagi. Berarti jadinya adalah cos dari 360 derajat kali cos 360 derajat kurang sin 360 derajat. Oke, cos 360 itu adalah 1 kali 1 kurang 0. 1 kurang 0, 1. 1 kali 1, ya 1. Maka hasil limit dari ini adalah 1. Gitu. Paham ya? Oke, kakak masih ada soal lagi supaya lebih paham. Oke, ini dia soal selanjutnya. Soal ketiga. Limit X menuju 0 dari 5X kuadrat per 2 sin X kali tan X. Nah, ini kalau kalian ganti X-nya dengan 0, yang bagian atas jadinya 0. Bagian bawah sin 0 kan 0 ya. 2 kali 0 kali tan 0, ya 0 juga. Oke, karena hasilnya adalah 0/0, maka kita lakukan dengan beberapa cara. Oke, itu nggak bisa difaktorin, ya, karena bagian atas udah bentuk perkalian, bagian bawah juga udah bentuk perkalian. Oke, kalian masih punya cara, yakni menggunakan sifat-sifat limit trigonometri. Oke, coba kalau kita perhatikan itu limit X menuju 0. Yang bagian pembilang itu kan 5X kuadrat. Itu bisa kita pecah menjadi 5 kali X per 2 kali sin X kali tan X. Oke, ingat kembali dengan sifat limit X menuju 0 dari X per sin X, ini nilainya adalah 1. Nah, yang ini limit X menuju 0 dari X per tan X itu juga 1. Oke, berarti hasilnya adalah 5/2 kali 1 kali 1. Hasil akhirnya adalah 5/2. Oke, mudah kan? Jadi kalau kalian udah hafal sama sifat-sifatnya itu, kalian tinggal ngerubah fungsi trigonometrinya supaya sesuai dengan sifat-sifatnya.
ya. Nah, sekarang coba lagi soal yang keempat. Limit X menuju 0 dari sin 3X per 2X kurang tan 4X. Oke, itu kalau kalian substitusi itu 0 per 0 ya. Oke, ini kita buat, maka kita punya beberapa cara. Kalau difaktorkan, yang bagian bawah itu nggak bisa kita faktorin lagi karena bentuknya udah berbeda. Artinya ini bentuk aljabar biasa, yang ini adalah bentuk trigonometri. Nah, jadi kita akal-akalin sedikit supaya fungsi trigonometri ini bisa kita kaitkan dengan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, caranya adalah dengan membagi X pada pembilang dan penyebut. Oke, ini kita bagi dengan X, yang ini juga kita bagi dengan X. Berarti kalau kita tulis, jadinya adalah limit X menuju 0 dari sin 3X per X gitu ya, per 2X dibagi sama X kurang tan 4X per X. Dah? Nah, ini langsung dah. Yang ini hasilnya adalah 3 per 1. Oke, berarti ini 3 per 1 per, ini coret ya X-nya, sisanya adalah 2. Kurang, nah yang ini hasilnya adalah 4 per 1. Oke, berarti kalau kita buat jadinya 3 per 2 kurang 4. Berarti 3 per negatif 2 atau sama dengan negatif 3 per 2. Ya, inilah hasilnya. Gitu, mudah kan? Oke, ini hanya beberapa contoh, nanti supaya lebih paham lagi, ada 10 latihan soal yang akan kita bahas pada video berikutnya ya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.